Jangan sampai kalian menjadi prioritas utama ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, prioritas utama ini maksudnya gimana sih? Jadi gini, ketika teman-teman bermasalah di aplikasi pinjaman online, dapat tagihan, terus kemudian ya bisa dibilang kalian ini mulai akan dikunjungi atau mulai akan diprioritaskan untuk ditagih. Nah, jangan sampai kalian menjadi prioritas utama. Karena ketika teman-teman menjadi prioritas utama, itu nggak lain dan nggak bukan adalah teman-teman ini sebenarnya diminta untuk ya membayar dengan segera, ditargetkan utama, diprioritaskan, diprioritaskan lah ya istilahnya. Kalau misalnya ada pilihan antara si A, si B, di si C dan kalian, ya kalianlah yang paling lebih dulu untuk diutamakan untuk dikejar, ya seperti itu gambarannya. Nah, gimana sih apa yang menyebabkan kita itu menjadi prioritas utama gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya yang menyebabkan kita menjadi prioritas utama itu adalah ketika kalian seakan-akan memberikan harapan, ketika teman-teman itu terlalu merespon, ketika teman-teman itu memberikan peluang-peluang untuk bisa membayar lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lain. Nah, disitulah ya teman-teman ya, disitulah biasanya kalian ini akan menjadi top priority, menjadi prioritas utama. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya. Oke, jadi ada beberapa hal di sini yang pengen banget saya garis bawahi buat kalian gitu ya. Apa aja sih yang membuat teman-teman itu diprioritaskan? Yang pertama adalah teman-teman menjanjikan sesuatu, menjanjikan baik itu tanggal, terus kemudian nominal segala macam ya. Pokoknya ya ada statement-statement kalian mau bayar dalam waktu dekat, yang mana ada tanggalnya, yang mana juga teman-teman benar-benar memberikan janji, tapi kalian itu sebenarnya nggak punya uangnya. Nah itu sebenarnya hal yang harus kalian camkan baik-baik untuk dihindari. Yang kedua, terlalu merespon, menceritakan segala hal, terus kemudian sedikit-sedikit sharing terhadap mereka dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya agak-agak riskan, terlalu beresiko teman-teman. Jadi ya teman-teman harus mulai untuk hati-hati ya, harus mulai untuk waspada gitu. Jadi harapan saya buat teman-teman semua yang saat ini sedang gagal bayar, jangan melakukan hal tersebut ya. Karena ketika teman-teman mulai melakukan hal seperti itu, teman-teman nanti itu akan ya jangan heran gitu loh. Kalau misalnya kalian sering dihubungi, terus kemudian ditagih terus, yang lain udah pada nggak ditagih, teman-teman ditagih, ya hal-hal seperti itu tuh bisa jadi terjadi ya. Terkadang kita itu kan ya tahu ya, kita itu salah, kita itu belum bisa membayar hutang kita. Cuman kan ada banyak faktor gitu loh, kenapa kita tidak bisa membayar. Nah, sekarang intinya kan kita berusaha untuk berniat baik, untuk menjelaskan semuanya. Cuman ada beberapa oknum DC yang mungkin tidak peduli akan hal itu dan justru akan memanfaatkan hal itu tuh untuk kepentingan pribadinya. Memanfaatkan hal itu tuh untuk membuat kalian itu merasa lebih cemas gitu ya, membuat kalian itu apa ya ibaratnya ditekan lah karena mereka kayak tahu kunci dan kartu as kalian seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, tetap semangat juga buat kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.